Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara polisi memastikan telah menangkap 15 orang terkait penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih mendalami peran serta motif dari masing-masing pelaku. Mentok ini bang. Tangan di belakang, jangan. Turun, turun coba. Get up. Saat menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta, aksi pengejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK Jakarta dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. Dan 1 lainnya ditangkap di bandara di wilayah NTT saat dalam pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya memastikan dari 15 orang ditangkap, 6 orang ditangkap Subdit Resmob, sementara 9 lainnya ditangkap Sudit Jatanras. Yang diamankan ya, 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Universitas Gadjah Mada UGM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank Plat Merah Cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. UGM mengecam keras tindak kekerasan yang menyebabkan kematian almarhum dan mendukung proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Dalam keterangan resminya, UGM mengklarifikasi status akademik salah satu tersangka berinisial DH atau Dwi Hartono yang merupakan mahasiswa baru semester 1 program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pelaku telah dinonaktifkan sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan. Bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Fakta baru terkuak dari kasus penculikan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku yaitu Dwi Hartono adalah seorang pengusaha bimbingan belajar daring. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya, ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Dwi Hartono memang dikenal sebagai pengusaha, motivator bisnis, dan pemilik bimbingan belajar daring. Ia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan aktivitasnya sebagai pemateri dalam seminar. Sementara itu rumahnya yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi, tampak sepi. Warga tak menyangka sosok pelaku yang dikenal sebagai orang yang akrab dengan warga dan sempat mau maju di pilkada ini ternyata seorang otak pelaku pembunuhan. Sepengetahuan kami pernah untuk periode 2024-2029, namun beliau tidak jadi ya untuk melanjutkan sebagai calon bupatinya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan Kepala Cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Hingga saat ini 15 pelaku kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih diperiksa. Polisi pun belum mengungkap apa motif dan peran masing-masing pelaku. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara membahas motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank bersama pengacara tersangka EW Adrianus Agal serta mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat petang Pak Arief dan selamat petang juga Bang Adrianus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, terima kasih. Ya, saya ke Sore. Bang Adrianus. Bang Adrianus, saya konfirmasi kembali ya. Anda kuasa hukum pengacara dari salah satu tersangka EW. Betul seperti itu? Ini EW yang berperan Betul. sebagai apa nih? EW ini adalah yang berperan, yang menerima pekerjaan dari sahabatnya yang saya berapa kali sebut dengan inisial F itu. Setelah Eras menerima pekerjaan itu, baru dia meminta beberapa teman-temannya untuk ikut serta bersama dengan Eras. Seperti itu. Saat itu ordernya apa? Permintaannya apa? Ordernya adalah permintaan untuk menjemput paksa salah seorang yang diduga merugikan mereka. Infonya seperti itu. Termasuk membunuh? Tidak, sama sekali tidak. Karena penjemputan paksa ini tugas yang diberikan ke Eras Wawo dan kawan-kawan ini, bahwa yang dimintakan adalah hanya untuk menjemput di daerah Jakarta Timur, tepatnya persis di Lotemar, karena terkait penempatan posisi Eras dan kawan-kawan ini, kan ada 3 klaster seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Itu ada klaster yang pertama, klaster pengintai, yang kedua klaster penjemputan paksa, yang ketiga adalah klaster eksekutor. Nah, sore itu mendapat informasi bahwa korban berada di Lotemart, berada di Jakarta Timur. Setelah mendapat arahan melalui telepon dari temannya Eras yang berinisial F itu, nah mereka langsung ke TKP. Setelah sampai di TKP, baru mereka melakukan upaya paksa membawa masuk dalam mobil yang terlihat di dalam media sosial yang warna putih itu. Setelah itu baru mereka mendapat arahan agar orang atau korban tersebut dibawa ke Cawang. Nah, setelah sampai di Cawang baru diarahkan nanti ada mobil Fortuner atau Pajero, kalian berikan korban di situ. Nah, setelah tugas Eras dan kawan-kawan ini menyerahkan korban, tugas mereka sudah selesai sampai di situ. Namun Eras dan kawan-kawan melakukan pekerjaan ini kan dijanjikan untuk mendapat upah. Oke. Nah, karena belum mendapat upah, malamnya mereka ditelepon untuk mengambil upah, yang informasi yang saya dengar langsung dari Eras di Polda, bahwa mereka akan mendapat upah itu di tangan kanannya bos. Bos ini maksudnya F? F bukan bos. F bukan bos. F maksud saya yang memberikan perintah itu? Atau orang lain lagi? Ya, yang memberi perintah. Oke. Yang pasti F memerintahkan Eras untuk mengambil upahnya mereka yang awalnya dijanjikan 50 juta. Dan berhasil diambil malam itu? Berhasil diambil, tapi yang memberi order ini tidak menepati janji karena hanya memberikan 40 juta dari yang dijanjikan 50 juta. Nah, dari 40 juta yang diterima itu mereka bagi 5 orang 8 juta 8 juta. Informasi yang saya dapat dari Eras itu seperti itu. Oke. Nah, pada saat waktu mengambil upah itu, silakan. Pada saat waktu mengambil upah itu, disitulah baru mereka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Mengetahui atau melihat? Mengetahui dan melihat. Oke. Itu, mengetahui dan melihat. Dari teman-teman Eras ini, Bang Adrianus, dari teman-teman Eras ini apakah semuanya sipil atau ada orang selain sipil di situ? Dari ke-15 orang yang sudah ditangkap ini?
Yang saya tahu kalau dari Eras ini semuanya sipil semua, mereka pekerja lepas lah, pekerja keamanan lepas, seperti itu. Artinya sipil ya? Kalau yang klaster eksekutor kami tidak tahu mereka dan kami tidak kenal mereka. Oke. Begitu. Baik, Pak Arief, bagaimana bisa menelusuri dan juga memastikan bahwa kasus penculikan dan juga pembunuhan ini bisa terungkap? Karena ini kan bisa dikatakan sebagai suatu sindikat. Iya, terima kasih Cynthia, Pak Adrianus. Selamat sore. Baik, Pertama, selamat sore. saya turut berduka cita kepada keluarga korban dan BRI tempat korban bekerja, Muhammad Ilham Pradipta almarhum. Dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang dengan cepat bisa mengungkap kasus ini, yang mana sudah ditangkap 15 orang. Dari apa yang saya baca di dalam pemberitaan, informasi-informasi di pemberitaan, dan tadi secara sepintas Pak Adrianus sudah menyampaikan juga terhadap apa yang dilakukan oleh kliennya. Yang pertama, saya melihat ini setidaknya di dalam pengungkapan dan dalam proses penyidikan nanti ada 3 TKP yang harus dipelajari oleh penyidik. Yang pertama adalah seperti katakan Pak Adrianus tadi, TKP tempat penjemputan atau penculikan awal, di mana Erasmus, klien Pak Adrianus, ikut serta di dalam di situ. Kemudian TKP kedua adalah penyerahan. Jadi handing over dari pelaku penculikan kepada pelaku yang kelompok kedua. Kemudian yang TKP ketiga adalah TKP tempat eksekusi. Kalau memang seperti dikatakan oleh klien Pak Adrianus tadi benar, berarti ada TKP tempat eksekusi. Kemudian TKP yang keempat adalah TKP tempat pembuangan mayat. Nah, dari 4 TKP ini penyidik harus bisa menemukan alat bukti sehingga akan bisa terhubung. Tapi Pak Arief, maaf saya potong. Peristiwa, ya. Maaf saya potong. Kalau dari melihat polanya ada beberapa klaster, apakah ini mungkin dilakukan oleh orang sipil atau ada kemungkinan lain menurut Anda? Saya pikir mau sipil mau siapapun, kita harus membuktikan dulu secara objektif siapa sih pelaku-pelakunya ini dan apa peran dari masing-masing pelaku. Tentu ini harus diikuti oleh alat bukti. Saya tidak tahu apakah ini orang sipil. Dan saudara, kami kembali lanjutkan perbincangan terkait dengan penculikan dan pembunuhan terhadap Kacap Bank BUMN. Kami lanjutkan kembali kepada Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Pak Arief, silakan pernyataan Anda bagaimana untuk mengungkap kasus pembunuhan dan juga penculikan ini. Ya, Cynthia, saya ulangi lagi ya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dari melihat peristiwa yang sudah terjadi ini, saya menggolongkan ada setidaknya 4 tempat kejadian perkara. Kemudian dari 4 kejadian perkara itu penyidik sudah menangkap 15 orang. Ya. Disinilah penyidik akan mengumpulkan alat bukti. TKP pertama adalah tempat penjemputan, yaitu di Lotte Mart. Kemudian TKP kedua terjadi overhandling. Dari Lotte Mart diserahkan di Cawang di mobil Fortuner. Kemudian TKP ketiga menurut keterangan klien Pak Adrianus adalah tempat eksekusi karena kliennya mengetahui korban sudah meninggal dunia. Itu TKP ketiga. TKP keempat adalah tempat diketemukannya mayat korban. Dari 4 TKP inilah penyidik dengan didukung oleh keterangan para tersangka yang sudah tertangkap, maka akan mengkonstruksikan bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana konstruksi perbuatannya, mulai dari penculikan, kemudian sampai dengan ditemukannya itu, sehingga akan ditemukan peran dari masing-masing pelaku. Termasuk akan ditemukan pula garis merahnya seperti itu ya, benang merahnya ya? Iya.
Iya, jadi dari 15 ini nanti sudah diketahui peran-perannya akan bisa diungkap lagi. Tentu semuanya berdasarkan alat bukti. Tidak bisa kita prejudice, kita tidak bisa menuduh seseorang disuruh ini, si tersangka A mengatakan saya disuruh ini, buktinya apa. Ini kan bisa dilacak seperti dikatakan Pak Adrianus tadi, perintahnya melalui telepon, kan bisa dicek teleponnya. Di mana teleponnya, posisinya bisa dicek, dibayar pakai duit apa, bagaimana membayarnya. Semua pasti akan bisa diungkap oleh tim penyidik karena motif ini penting nanti untuk penerapan pasal yang diterapkan kepada masing-masing pelaku ini. Oke, terakhir singkat saja Pak Arief, apa sesungguhnya kesulitan untuk mengungkap motif dari kasus penculikan dan pembunuhan ini? Sebetulnya nggak ada yang sulit karena alat bukti semua sudah ada, kemudian para pelaku juga sudah lengkap, tinggal penyidik untuk menyampaikan saja. Sehingga yang diperlukan sekarang adalah objektivitas. Makanya ada penasihat hukum seperti Pak Adrianus ini adalah untuk menjamin objektivitas dari pemeriksaan atau penyidikan dilakukan penyidik, menjamin objektivitas kliennya betul-betul menyampaikan apa yang dilakukan dengan benar dan jujur, sehingga akan bisa mengungkap ini dengan benar. Baik. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, mantan Kabar Eskrim, dan sebelumnya juga sudah bergabung Adrianus Agal, kuasa hukum dari salah satu pelaku Eras Wowo. Terima kasih.